Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Amelia dari kelompok 2 beserta rekan saya Ilham S, Nur Hikmah, dan Siti Aisyah Hafid Nasution. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat. A. Sejarah kelahiran filsafat. Kelahiran filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Sejarah kelahiran filsafat sangatlah perlu untuk dikaji agar semua orang bisa tahu bagaimana pengaruh filsafat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama pada filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. B. Zaman Pertengahan. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan pada gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Pada masa skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas, hanya dari kaum agamis yang berada di gereja saja. Karena mereka yang di luar gereja terlalu disibukkan dengan urusan melayani orang lain daripada memikirkan hal-hal yang tidak mengenyangkan seperti filsafat. Pada masa inilah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja membatasi dan melarang para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ilham S. Saya persilakan dengan hormat. Selanjutnya bagian C, zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam menemukan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan ke-16, dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum Humanis. Bagian D, zaman modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan Inggris Enlightenment berlangsung dan abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Mula-mula munculnya istilah filsafat. Sebab-sebab munculnya ilmu filsafat muncul pertama kali di negara Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Faktor munculnya filsafat yakni ketika orang-orang mulai berpikir tentang diskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka. Ada 3 faktor lahirnya filsafat Yunani, yaitu yang pertama, bangsa Yunani kaya akan mitosnya, begitu pula mitos dianggap sebagai awal untuk mengetahui atau mengerti. Yang kedua,
karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong munculnya filsafat Yunani, seperti karya Homerus tentang pendidikan. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan berasal dari negara Babilonia, Mesir, ditambah Sungai Nil. Berkat kemampuan ilmu itu berhasil dikembangkan. Adanya 3 faktor tersebut, kedudukan mitos diganti dengan akal, kemudian dari sini lahirlah filsafat. Zaman Yunani terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Yunani kuno dan periode Yunani klasik. Yunani kuno disebut juga periode filsafat alam karena pada masa ditandai oleh ahli pikir alam dengan perhatian pemikiran dan arahnya terhadap apa yang diamati sekitarnya. Sedangkan Yunani klasik, pada perkembangan ini filsafat berkembang dengan pesat karena mayoritas orang minat dengan filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani adalah Sophine, yang berarti pandai. Berbagai macam bidang dalam sofisme dapat membawa perubahan kebudayaan dan peradaban Athena. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dimulai ketika terbentuknya filsafat yang mengajarkan tentang usaha-usaha mencari asas-asas fundamental pendidikan Islam. Berpikir logis dan rasional yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang berpegangan pada pendidikan Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu kapan sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai. Dengan menggunakan dasar-dasar pendidikan Islam, yaitu melalui Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat, serta pemikiran para tokoh filsafat Islam. Dengan begitu, kita mampu mengetahui awal dimulainya sejarah pendidikan Islam serta perkembangannya. Nah, filsafat pendidikan Islam berawal dari zaman seorang filosof yang bernama Al-Kindi, karena beliau adalah filosof pertama di dunia Islam. Nama Al-Kindi menanjak setelah hidup di masa pemerintahan Al-Mutashim yang menggantikannya Al-Ma'mun pada tahun 833 Masehi. Karena pada waktu itu Al-Kindi dipercaya pihak istana menjadi guru pribadi pendidik putranya, yaitu Ahmad bin Mutashim. Pada waktu inilah Al-Kindi berkesempatan menulis karya-karyanya. Setelah masa Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Karangan-karangan Al-Kindi mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batasan-batasan makna istilah yang dipergunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Nah, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk mengajarkan manusia, khususnya umat Muslim, untuk berfilsafat dan mencari hakikat kebenaran secara mendalam, serta menyuruh untuk menjadi golongan orang-orang yang berpikir. Al-Quran sangat mengakui keberadaan akal sebagai alat untuk berpikir manusia. Pemikiran para tokoh filsafat Muslim mengenai filsafat pendidikan Islam mengarahkan pada mengajak seseorang untuk mencari kebenaran dengan logika secara mendalam dan mendasar supaya mendapatkan pengetahuan serta mampu merubah tingkah laku sesuai ajaran Islam. Semua tokoh filsafat Muslim yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan dan sangat suka berpikir rasional. Di antara para tokoh filsafat Muslim yaitu Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari makalah yang kelompok kami buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.